semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 70 dengan topik pertama kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit gambaran dari program yang akan kita jalankan dengan judul pencegahan dan penanggulangan demam berdarah tipe dengan penanganan jentik nyamuk. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer Felicia dari Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan NIM 197249192. Di sini saya berperan sebagai ketua dari kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Belina Margara Kevin, Fakultas Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan NIM 197243118. Saya merupakan anggota dari kelompok 6 dalam proyek tugas kuliah Pancasila. Halo semuanya, nama saya Filona Jasima Jaya dari Sekolah Bisnis Manajemen dengan NIM 197244126 sebagai salah satu anggota dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila. Halo, perkenalkan nama aku Sean Patrick Song dari Fakultas Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan NIM 197244048. Saya ini anggota kelompok 6 untuk tugas proyek Pancasila. Capek banget deh kuliah hari ini. Jadi ini materinya banyak banget, kamu artinya sih? Kurang deh, soalnya tadi dosennya jelasin cepet banget. Chef, kok udah lama banget sih kelihatan? Habis dari mana aja lo? Ini aku baru sembuh dari DBD. Hah, lo kena DBD? Iya. Wah, Anissa nggak mau ketemu. Oh iya ya, kemarin aku lihat kasus DBD lagi naik loh. Menurut data dari Kompas TV, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat telah ada 119.709 kasus DBD dari Januari hingga Juni 2024. Lalu data lain dari Kementerian Kesehatan per 28 April 2024 menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah daerah dengan jumlah kasus DBD terbanyak, yaitu 3.468 kasus. Iya, kemarin aku lihat kasus DBD di Sumedang juga lagi naik loh. Nah, bisa dilihat data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yaitu jumlah kasus DBD di Jawa Barat per 20 Maret 2024. Untuk Kabupaten Sumedang, bisa dilihat kasusnya sebanyak 652 kasus. Kemudian sumber dari detik.com juga melansir informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, yaitu data kasus DBD periode Januari hingga April 2024. Telah tercatat 1.111 kasus dan 3 kematian. Astaga, kok bisa sih lo tiba-tiba kena DBD? Ya sendiri sih kurang tahu ya, tapi kayaknya di rumah kebersihannya kurang dijaga. Dan pas itu di bak mandi itu ada jentik nyamuk dan jumlahnya banyak banget. Astaga, emang lo nggak bersih-bersih? Emangnya nggak ada ya program di desa kamu tentang pendidikan itu? Di desa aku sih nggak ada ya, makanya emang saya sendiri kurang tahu cara menangani DBD. Oh, kalau di desa aku sih ada ngadain kayak edukasi gitu tentang penanganan jentik nyamuk. Desa itu namanya Desa Cinta Mulia. Jadi program ini adalah penyuluhan untuk mengedukasi warga di Desa Cinta Mulia. Lokasi penyuluhannya ada di SMPN 4 Jatinangor. Dan kerennya lagi, narasumbernya langsung dari Dinas Kesehatan Sumedang loh. Wow banget gak sih? Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran warga agar peka dan tanggap dalam menghadapi DBD, apalagi jentik-jentik nyamuk. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan warga mengenai bahaya DBD dan cara mencegahnya melalui penanganan jentik nyamuk. Wah, keren banget. Programnya Jen, kalau misalkan kayak gitu, Desa Cinta Mulia jadi bisa sehat dan sejahtera dong. Selain itu, airnya juga jadi bersih dan kesehatan juga terjaga deh. Emang kalian yakin gitu bisa warga pada ngerti? Kalau di desa saya sih kemungkinan besar pada kurang ngerti ya. Setahu aku sih selain edukasi, Dinas Kesehatan juga bakal ngasih simulasi loh nanti.
Nah, selain edukasi, proyek Pancasila dari mahasiswa ITB ini juga memikirkan bagaimana caranya agar program ini bisa berkelanjutan di warga desa Cintamulia, yaitu dengan melakukan simulasi agar mereka dapat lebih paham dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara mencegah adanya DBD atau jentik nyamuk pada rumah mereka. Seperti pada poster dari Kementerian Kesehatan ini, proyek Pancasila kami juga berencana untuk memberikan simulasi seperti bagaimana cara untuk mengecek adanya jentik nyamuk atau tidak di rumah, terutama pada bak-bak, pada air yang menggenang, lalu pada gantungan baju, dan tempat-tempat dengan kemungkinan munculnya jentik-jentik nyamuk. Lalu kami juga akan membagikan serbuk ABT kepada masing-masing rumah di warga desa Cintamulia. Oh, aku udah paham nih, jadinya satu keluarga berarti satu jumantik ya? Iya, benar. Jadi nanti harusnya Jumantik bisa bertanggung jawab buat keluarga masing-masing, sehingga kasus DBD juga bisa dicegah. Tapi Jumantik juga nggak cuma bertugas di keluarganya, mereka juga akan berperan besar sebagai contoh di Desa Cintamulia. Dengan begitu, program ini dapat bermanfaat untuk semua warga Desa Cintamulia. Tapi kalau di Desa Cintamulia, setahu aku programnya nggak cuma Jumantik loh, tapi ada Jubastik juga. Jubastik apaan ya, Jen? Jadi ada dua nih, Jumantik atau juru pemantau jentik dan Jubastik atau juru pembasmi jentik. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau Jumantik, dia merupakan program oleh pemerintah Indonesia, sedangkan Jubastik adalah pengembangan dari kebijakan pemerintah Indonesia. Awalnya Jumantik juga bertugas untuk memberantas jentik. Tapi untuk program di Desa Cintamulia ada sedikit perbedaan nih. Jadi perbedaannya adalah Jumantik di Desa Cintamulia hanya bertugas untuk memantau jentik nyamuk, sedangkan pembasmian atau pemberantasan akan dilakukan oleh Jubastik. Wah, aku udah ngerti sekarang. Keren juga ya program ini. Tapi siapa yang melaksanakannya ya? Kalau setahu aku sih Sean yang buat programnya mahasiswa ITB. Tujuan program dari kuliah Pancasila sendiri adalah, pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedua, membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan bertanggung jawab serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan program penyuluhan pencegahan DBD ini juga berhubungan dengan kuliah Pancasila, yaitu ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga kesehatan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam kuliah Pancasila. Guys, kayaknya aku sudah balik ke kelas nih. Oh iya, udah jam segini juga. Aku juga ada kelas nih. Kita duluan ya. Sean, kita disini ada kelas gak sih? Ke kelas yuk. Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berbicara tentang keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata. Dalam upaya pemberantasan DBD, keadilan sosial dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa semua daerah, termasuk yang terpencil dan kurang berkembang, mendapat perhatian yang sama dalam hal pembangunan infrastruktur kesehatan dan program pencegahan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari penerapan sila kedua adalah perlindungan terhadap kemanusiaan. Maksudnya adalah menekankan pentingnya melindungi sama manusia dari ancaman penyakit. Nah, program penanganan jentik nyamuk bertujuan untuk mencegah penyebaran DBD, yang merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari penyakit berbahaya. Pada poin kedua, terdapat tanggung jawab sosial. Mengapa? Karena dalam program ini mengajarkan pentingnya keadilan sosial, termasuk dalam hal kesehatan. Dengan terlibat dalam program penanggulangan DBD, masyarakat menunjukkan tanggung jawab sosial mereka untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman dari penyakit. Dan poin ketiga atau yang terakhir adalah penghargaan terhadap kehidupan. Maksudnya adalah mendorong sikap adil dan beradab, termasuk dalam penghargaan terhadap kehidupan. Melalui upaya penanganan jentik nyamuk, masyarakat menghargai kehidupan dengan mencegah kematian dan penderitaan yang disebabkan oleh DBD, sehingga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang, baik bagi yang menyaksikan maupun yang belum sempat menyaksikan.
Kami dari kelompok 6 kelas 70 mata kuliah Pancasila mengucapkan sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini.